Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin, kita semua dipertemukan kembali di sesi live kelas hari ini, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat agar tetap semangat dalam menjalani PJJ online di hari ini. Oke, untuk sesi pertama kita akan belajar ekonomi bersama Kak Sutopo, dan insya Allah akan belajar dengan materi pelaku ekonomi dan interaksinya. Oke, langsung aja kita mulai kepada Kak Sutopo, dipersilakan. Oke, terima kasih Kak Lea. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, selamat siang teman-teman semua di sini. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini gitu ya, kita dipertemukan kembali untuk pertemuan kesekian kalinya ya, untuk kelas 10 melalui PJJ online bersama dengan sekolah. Oke, semoga teman-teman semua di rumah masing-masing gitu ya, dalam kondisi sehat walafiat bersama dengan keluarga dan melaksanakan pembelajaran secara nyaman dan aman, amin insyaallah. Untuk di daerah Kakak sekarang di Bogor nih dari panas banget nih daerah Kakak. Kalau ada yang di Bogor sama dengan Kakak mungkin sama ngerasain panasnya di Bogor pada siang hari ini gitu ya. Oke, baik, langsung saja seperti yang disampaikan oleh Kak Alia ya. Tadi materi yang akan kita bahas pada kesempatan siang hari ini itu adalah pelaku ekonomi dan interaksinya. Mungkin ada yang di sekolah yang sudah nyampe bab ini? Mungkin ada, silahkan. Ada yang sudah nyampe bab ini? Kemarin ada yang konsul kelas 10 itu, ada yang masih tentang konsep dasar ekonomi atau teori ekonomi. Nggak apa-apa. Kita sudah sampai ke pelaku ekonomi dan interaksinya. Oke, Kakak share screen dulu ya. Oke, sudah nampak PPT Kakak ya? Sudah? Seperti biasa selama pelaksanaan PJJ ketika kondisi memungkinkan di lingkungan sekitar teman-teman semua itu untuk dilakukan open mic, boleh silahkan. Kemudian kalau mau tanya langsung lewat mic boleh, atau lewat chat juga boleh, silahkan, nggak apa-apa. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, itu adalah pelaku ekonomi dan interaksinya untuk kelas 10 IPS ya. Kalau kita berbicara pelaku ekonomi, berarti di sini adalah pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan ekonomi. Nah, siapa aja nih gitu yang biasanya berada di sekitar kita? Siapa aja nih dalam kita melakukan kegiatan ekonomi itu siapa saja? Kita sendiri sebagai konsumen, ya kan, berarti ada RTK atau rumah tangga konsumen. Kemudian ada pedagang, dia sebagai ada yang sebagai produsen juga, tapi ada yang juga berperilaku sebagai distributor saja gitu. Jadi dia cuma mengantarkan barang aja sebagai perantara. Kalau dia sebagai produsen kayak misalnya tukang bakso keliling, kan dia bikin baksonya keliling langsung. Nah, itu berarti dia juga berperan sebagai produsen. Nah, berarti pelaku ekonominya setidaknya akan ada yang namanya rumah tangga konsumen atau konsumen itu sendiri seperti kita, dan ada juga yang namanya produsen atau rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan, boleh disebut seperti. Nah, setidaknya itu adalah contoh dari pelaku ekonomi. Nah, apakah pelaku ekonomi itu hanya itu saja? Nah, kita akan bahas dalam pertemuan bersama Kakak pada kesempatan siang kali ini. Langsung saja. Oke. Nah, tahukah kamu apa itu pelaku ekonomi? Gitu. Nah, ini Kakak bikin percakapan seperti ini ya. Gitu. Nah, pelaku ekonomi adalah pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas atau kegiatan ekonomi. Siapa saja? Tadi kita udah bahas nih, ada konsumen dan ada produsen. Nah, apakah hanya itu saja? Nah, kita lihat nih. Nah, jadi pelaku ekonomi itu ada siapa saja, gitu kan ya. Ada siapa saja? Nah, pelaku ekonomi itu setidaknya yang akan kita kenal ada 4. Yang pertama adalah RTK, rumah tangga konsumen, kemudian RTP, rumah tangga negara, dan ada RTP, rumah tangga produsen, kemudian RTN, itu adalah rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah, dan MLN, masyarakat luar
negeri. Jadi ada 4 pelaku ekonomi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, selanjutnya, adapun jenis perekonomian dari pelaku-pelaku ekonomi tadi itu ada dibedakan beberapa jenis tipe perekonomian suatu negara yang dianut oleh suatu negara. Nah, di sini adapun jenis perekonomian berdasarkan pelaku ekonomi ada yang pertama perekonomian tertutup dan ada perekonomian terbuka. Nah, perekonomian tertutup itu apa sih? Perekonomian tertutup itu adalah perekonomian yang dilakukan hanya dalam satu kawasan negara saja gitu. Dalam satu kawasan negara saja, contohnya Indonesia. Berarti kita membahas terkait dengan perekonomian yang ada di negara Indonesia saja. Nah, biasanya perekonomian tertutup ini dibagi menjadi dua, yaitu ada 2 sektor dan 3 sektor. Maksudnya di sini adalah pelakunya ya. Kalau 2 sektor berarti pelakunya ada 2 nih, yaitu sektor konsumen dan sektor produsen. Sedangkan kalau disebut 3 sektor berarti ada tambahan dari rumah tangga negara. Ada RTK, RTP, dan RTN. Sedangkan kalau disebut jenis perekonomian itu terbuka, maka hubungannya adalah kita berbicara sistem perekonomian yang dianut atau yang dikelola oleh suatu negara itu berhubungan atau berinteraksi dengan dunia luar atau negara lain atau wilayah lain, tidak hanya dalam satu kawasan atau satu negara saja. Sehingga pelaku ekonominya ketika disebut perekonomian terbuka, maka ada tambahan yaitu apa? MLN, masyarakat luar negeri. Sering disebut juga dengan sistem perekonomian dengan 4 sektor. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga negara, dan masyarakat luar negeri. Oke, sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh langsung open mic, boleh chat juga boleh. Jadi tadi pelaku ekonomi itu orang-orang yang melakukan kegiatan aktivitas ekonomi. Nah, secara perekonomian ada tadi pelakunya ada 4. Kemudian kalau jenis-jenis perekonomian berdasarkan pelaku ekonomi yang ada 2, perekonomian tertutup dan perekonomian terbuka. Oke, sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh. Ada pertanyaan atau mau lanjut? Halo? Lanjut? Nggak ada yang jawab nih. Lanjut? Oke, sip. Lanjut. Terima kasih. Oke, lanjut. Selanjutnya. Nah, kemudian kalau kita sudah tahu pelaku-pelaku ekonomi, nah apa saja nih peran dari masing-masing pelaku ekonomi tersebut? Tentunya setiap pelaku itu pasti memiliki peran masing-masing gitu kan. Gitu. Nah, kita bahas satu persatu terkait dengan peran dari setiap pelaku ekonomi. Yang pertama yang akan kita bahas adalah peran dari rumah tangga konsumen. Jadi peran dari rumah tangga konsumen atau RTK atau kita ya kan, kalau konsumen itu disebutnya aja kita aja, bayangin aja sebagai kita ya sebagai warga masyarakat biasa. Yang pertama, rumah tangga konsumen itu berperan sebagai apa? Penyedia faktor produksi. Nah, gitu. Karena dia yang memiliki faktor produksi atau menyediakan faktor produksi, maka dia apa? Menjual faktor produksi di pasar input. Nah, pasar input itulah pasar yang menjual faktor produksi. Kemudian karena dia menjual faktor produksi, maka RTK itu berperan juga dalam mendapatkan yang namanya balas jasa atas kepemilikan faktor produksi. Yaitu apa? Sumber daya alam itu balas jasanya rent atau sewa, sumber daya manusia atau tenaga kerja itu balas jasanya adalah wage atau upah. Kemudian faktor produksi modal itu balas jasanya adalah bunga atau interest, dan faktor produksi skill atau kewirausahaan itu balas jasanya adalah profit atau laba. Nah, terus kemudian selain berhubungan dengan faktor produksi, ya kan? Peran dari RTK itu juga adalah apa? Pengguna barang dan
jasa. Nah, karena dia menggunakan barang dan jasa, maka apa yang dilakukan dia? Membeli barang dan jasa di pasar output. Nah, jadi di sini poinnya adalah ada pasar input dan pasar output. Kalau input itu adalah pasar yang menjual faktor produksi. Sedangkan kalau output itu barang atau hasil, maka pasar output adalah pasar yang menjual barang dan jasa gitu. Untuk mendapatkan barang dan jasa tentunya pelaku atau RTK ini harus mengeluarkan uang itu. Terkait dengan peran ini nanti akan kita pertegas lagi di sesi terkait dengan circular flow atau diagram alur hubungan antara RTK dan RTP secara langsung. Oke, sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan peran RTK terlebih dahulu. Silahkan boleh. Kalau nggak ada, kakak lanjutkan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kakak lanjutkan ke berikutnya. Nah, setelah RTK, kita sekarang pelajari peran dari RTP atau rumah tangga produsen. Nah, rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan kegiatannya adalah berproduksi, ya kan? Nah, dalam berproduksi maka tentunya dia apa? Akan membutuhkan yang namanya faktor produksi dan akan menghasilkan yang namanya barang. Jadi kalau RTP ini kebalikan dari RTK. Kalau RTK tadi menghasilkan faktor produksi, membutuhkan barang dan jasa. Kalau RTP menggunakan faktor produksi, menghasilkan barang dan jasa. Itu kayak gitu. Nah, kurang lebih secara kalau diperinci seperti ini. Peran dari RTP adalah yang pertama, menggunakan faktor produksi. Nah, untuk mendapatkan faktor produksi, maka RTP ini akan membeli faktor produksi di pasar apa? Tadi kalau yang jualan faktor produksi adalah pasar input, berarti kalau membeli juga di pasar input. Nah, untuk mendapatkan faktor produksi tersebut, maka produsen atau RTP itu harus membayar balas jasa atas penggunaan faktor produksi. Balas jasanya apa saja? Yang tadi kakak sebut. Ada sewa, ada upah, ada bunga, ada profit. Masing-masing faktor produksi memiliki balas jasa sendiri-sendiri. Kemudian, selain menggunakan faktor produksi atau berhubungan dengan faktor produksi, peran dari RTK itu juga terkait dengan apa? Menghasilkan barang dan jasa. Karena dia menghasilkan barang dan jasa, maka apa yang terjadi? Dia akan menjual barang dan jasa tersebut di pasar output. Nah, setelah menjual di pasar output, maka mereka akan mendapatkan yang namanya apa? Akan mendapatkan yang namanya hasil atau uang atau menerima pembayaran atas penjualan dari barang dan jasa. Itu seperti itu. Oke, sebelum kakak lanjutkan, silahkan kalau ada pertanyaan terkait dengan peran dari rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Boleh, silahkan. Ada pertanyaan kah? Jangan terlalu cepat, takutnya nanti bingung. Karena soal terkait dengan perilaku ekonomi ini, biasanya soalnya itu berupa pilihan-pilihan terkait dengan karakteristik atau ciri dari peran pelaku ekonomi, RTK, RTP, RTN, dan masyarakat luar negeri. Atau kalau enggak, biasanya terkait dengan circular flow atau pernyataan-pernyataan yang mencakup terkait dengan pelaku ekonomi itu sendiri. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau masih jelas banget, alhamdulillah bisa kakak lanjutkan. Bagaimana? Oke. Baik, karena nggak ada jawaban, maka kakak lanjutkan aja. Setelah RTK dan RTP, maka kita sekarang masuk ke peran yang dilakukan oleh RTN atau rumah tangga negara. Yang pertama, peran dari rumah tangga negara atau pemerintah, dia bisa berperan sebagai produsen dan dia juga berperan sebagai konsumen. Bisa berperan ganda ya.
produsen dan konsumen. Tapi karena dia sebagai pemerintah atau penyelenggara ekonomi yang mengatur perekonomian suatu negara atau mengatur pemerintahan suatu negara, maka peran dari RTN selain sebagai produsen dan konsumen, dia juga berperan sebagai pengatur atau regular atau mengawasi kegiatan ekonomi. Sehingga peran dari RTN yang pertama, dia adalah sebagai produsen, menghasilkan barang dan jasa melalui apa? BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Sedangkan peran RTN sebagai konsumen, maka dia akan menggunakan barang dan jasa dalam menjalankan pemerintahannya. Kayak contohnya apa? Kantor-kantor pemerintah, mereka membutuhkan yang namanya apa? Berbagai macam alat tulis kantor, sarana dan prasarana penunjang kerja. Maka mereka tetap membutuhkan yang namanya apa? Barang dan jasa. Maka mereka juga berperan sebagai konsumen. Kemudian, selain sebagai produsen dan konsumen, peran dari rumah tangga negara itu sendiri juga berperan sebagai pengatur atau pengawas seperti yang Kakak sampaikan tadi dalam kegiatan ekonomi melalui penerbitan peraturan dan undang-undang. Ya, contohnya kayak misalnya sekarang ada peraturan untuk penanganan COVID, maka dibikin yang namanya PPKM, ya kan, yang tiada berkesudahan, ya kan. Terus kemudian ada misalnya pembatasan untuk aktivitas mal atau tempat-tempat berbelanja. Nah, itu adalah salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi. Itu adalah peran dari RTN atau rumah tangga negara. Oke, baik, kalau misalnya ada pertanyaan langsung tanya boleh, kalau nggak ada Kakak lanjut ya. Langsung di chat, lihat chat aja atau open mic seperti itu. Kakak akan lanjutkan. Selanjutnya adalah kita ngebahas terkait dengan peran masyarakat luar negeri. Nah, dalam kegiatan ekonomi, peran masyarakat luar negeri di sini hanya ada dua, yaitu dia bisa berperan sebagai konsumen atau dia berperan sebagai produsen. Nah, peran masyarakat luar negeri sebagai seorang konsumen itu contohnya apa? Membeli barang dan jasa dari negara lain. Contohnya nih, banyak sekali orang-orang luar negeri yang membutuhkan atau ingin banget mendapatkan apa kerajinan-kerajinan atau keterampilan dari daerah, berbagai macam daerah yang ada di negara kita. Maka apa? Kita ekspor nih berbagai macam produk-produk kerajinan keluar negeri. Nah, itu adalah kegiatan masyarakat luar negeri sebagai seorang konsumen. Tapi di sisi lain ya, di sisi lain masyarakat luar negeri juga sebagai produsen, menghasilkan barang dan jasa untuk dijual ke negara lain. Contohnya apa nih? Ada berbagai macam produk-produk makanan atau fast food, ya kan? Yang ada di sekitar kita yang ternyata itulah produkan-produkan luar negeri, ya kan? Yang ada di dalam negara kita. Nah, itu adalah peran masyarakat luar negeri sebagai produsen sebagai contohnya. Oke, sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh. Silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Tidak adakah pertanyaan? Oke, kalau belum ada, nah setidaknya itu yang harus perlu kita pahami terkait dengan peran-peran dari pelaku ekonomi. Nah, kemudian kalau tadi di dalam peran RTK dan RTP ada yang belum dibahas, yaitu apa? Peran RTK dan RTP terhadap atau hubungannya dengan pemerintah atau negara, yaitu apa? Membayar pajak. Contohnya apa, Kak? Contohnya pajak penghasilan. Nah, itu baik penghasilan bagi pribadi atau penghasilan atau pajak penghasilan bagi perusahaan gitu. Itu membayar pajak. Itu juga merupakan peran dari RTK dan RTP. Nah, sebelum ke bagan, di sini kita akan bahas dulu nih apa itu pasar input dan pasar output. Tadi Kakak udah singgung di depan, tapi di sini Kakak pertegas lagi.
Jadi jenis pasar berdasarkan kegiatan atau pelaku ekonomi dan di negara kita itu ada yang namanya pasar input dan ada pasar output. Pasar input adalah pasar yang menjual faktor-faktor produksi. Nah, diingetin lagi nih, apa aja itu faktor produksi? Ada faktor produksi asli dan ada faktor produksi turunan. Faktor produksi asli terdiri dari sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sedangkan pasar output itu adalah pasar yang menjual hasil hasil-hasil dari kegiatan produksi berupa apa? Barang dan jasa, atau disebut juga pasar output adalah pasar barang dan jasa. Itu seperti itu. Untuk selanjutnya kita akan membahas diagram melingkar atau circle flow dari pelaku ekonomi. Oke, silakan kalau sebelum Kakak lanjutkan, kalau ada pertanyaan boleh. Nanti setelah ini kita akan membahas alur-alur ya kan transaksi yang ada dalam pelaku ekonomi. Jadi harus paham terkait dengan perannya masing-masing sebelumnya. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh. Adakah pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini? Sebelum Kakak lanjutkan. Oke, tidak ada. Alhamdulillah. Kalau nggak ada, Kakak lanjutkan ke tadi. Diagram melingkar atau circular flow dari pelaku ekonomi. Nah, ini tadi yang udah Kakak jelaskan, jenis-jenis faktor produksi dan balas jasanya. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari pelaku ekonomi. Coba tolong perhatikan ya. Di sini ada yang namanya rumah tangga, maaf. Di sini ada yang namanya rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen dan di sini ada perusahaan ya. Kalau kita bisa melihat di sini, nanti untuk model-model soal kayak gitu kalau kalian harus pahami dulu adalah di mana posisi pasar input dan di mana posisi pasar output. Itu di situ. Nah, nanti biasanya soalnya itu terkait dengan apa? Nah, terkait dengan kegiatan atau transaksi yang terjadi dalam diagram alur ini masing-masing gitu. Nanti biasanya ada berupa nomor 1, 2, 3, dan 4 gitu. Nah, yang perlu kalian pahami kuncinya adalah di mana posisi pasar output dan pasar input. Lihat, di dalam gambar yang Kakak sampaikan di slide, ya kan, di situ pasar output ada di atas. Berarti dua tanda panah itu, yang besar dan yang kecil, itu akan membahas terkait dengan alur barang dan jasa beserta dengan jual beli barang dan jasa. Itu karena tadi apa? Pasar output itu adalah pasar barang dan jasa. Sedangkan yang bawah itu pasar input, berarti pasar yang menjual faktor produksi. Jadi nanti itu yang terkait dengan faktor produksi. Nah, sehingga kita lihat nih, ya kan? Kita lihat dari anak panah yang kecil dulu, ya, yang atas, yang kecil. Itu alirannya dari mana? Dari rumah tangga perusahaan ke rumah tangga konsumen atau keluarga. Ada keterangannya apa? Menjual barang. Berarti ada aliran barang dari rumah tangga perusahaan ke rumah tangga konsumen atau ke RTK. Nah, karena adanya aliran barang, karena apa? Karena si konsumen tadi apa perannya? Membeli barang. Sedangkan peran dari si produsen itu menjual barang. Berarti ini benar. Nah, untuk mendapatkan itu, maka apa? Akan ada aliran untuk mendapatkan barang dan jasa tadi, maka akan ada aliran nih dari RTK atau konsumen kepada produsen. Yaitu apa? Aliran uang. Nah, di situ berarti dia menunjukkan tanda panah yang besar tuh, membeli barang dan jasa. Dengan apa? Dengan uang, ya kan? Sehingga itu yang atas adalah aliran uang.
untuk pembelian barang dan jasa. Itu di situ. Sampai di sini paham? Untuk yang atas ada pasar input. Kalau nggak ada, kakak lanjutkan ke yang bawah. Nah, yang bawah itu ada yang namanya pasar input. Oke, alhamdulillah paham. Oke, pasar input itu berarti adalah pasar faktor produksi. Berarti di situ tanda panah yang besar dan kecil itu adalah pasar tanda yang menghubungkan atau menceritakan terkait dengan arus dari faktor produksi. Nah, faktor produksi tadi dihasilkan oleh siapa? Oleh RTK atau rumah tangga konsumen. Dibutuhkan oleh rumah tangga perusahaan. Maka tanda panah yang kecil yang ada di dalam itu adalah menjual faktor produksi. Nah, kalau menjual berarti siapa? Maksudnya adalah RTK atau konsumen menjual faktor produksi kepada perusahaan. Sehingga terjadilah aliran faktor produksi dari RTK kepada RTP atau rumah tangga perusahaan. Nah, karena perusahaan sudah mendapatkan yang namanya faktor produksi, ya, maka apa? Maka perusahaan harus membayar apa? Balas jasa. Kepada siapa? Kepada rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Sehingga di situ kalau kita bisa lihat tanda panah yang besar itu adalah aliran balas jasa dari siapa? Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga pemerintah, rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen kepada rumah tangga konsumen. Itu seperti itu. Nah, ini hanyalah bentuk sederhana dari pelaku ekonomi kalau kita membahas 2 sektor saja. Belum kita bahas yang 3 sektor atau bahkan 4 sektor. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kalau belum ada akan kakak lanjutkan di pembahasan berikutnya. Belum ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau belum ada pertanyaan, sekarang kakak akan jelaskan terkait dengan bentuk kompleks dari pelaku kegiatan ekonomi. Yang pertama, seperti caranya yang perlu kita lakukan sama ya. Kita pahami dulu di mana letak pasar output atau pasar barang dan ada pasar input itu di mana posisinya. Maka kita akan mudah membahas atau membaca terkait dengan peran yang dilakukan oleh masing-masing dari pelaku ekonomi. Nah, sama dengan yang tadi, sekarang satu persatu ya. Tolong perhatikan di slide kakak terkait dengan rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan lagi ya. Di situ di atas ada pasar barang dan pasar jasa. Berarti di situ terkait dengan penawaran hasil produksi oleh si RTP atau perusahaan dan ada permintaan hasil produksi dari si RTK ya kan gitu. Otomatis alurannya kayak tadi ya. Kalau mau dibikin aluran dari produsen kepada konsumen, kalau dalam pasar output atau pasar barang berarti terjadi aliran apa? Aliran barang atau jasa dari rumah tangga perusahaan kepada rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Karena terjadi aliran barang dari produsen kepada konsumen, maka akan terjadi aluran uang dari RTK kepada perusahaan. Itu kayak gitu. Kalau di dalam negara. Kalau hubungannya dengan masyarakat luar negeri, ya kan, berarti pasar output atau barang yang ada di dalam suatu negara berhubungan dengan masyarakat luar negeri yang ada di luar sana, maka itu nanti istilahnya adalah ekspor dan impor. Disebut ekspor ketika apa?
ketika negara kita atau suatu negara itu dilihatnya dari negara kita ya, atau si pembaca soal, ketika negara tersebut menjual barang ke luar negeri. Nah, kan ada tanda panah ke luar negeri, atau bisa jadi karena kita mengimpor barang atau jasa dari luar negeri. Nah, itu adalah di pasar output atau pasar barang, hubungan antara RTK, RTP, dan masyarakat luar negeri. Gitu. Jadi nanti kalau masyarakat luar negeri bisa berhubungannya di pasar output ataupun di pasar input. Itu seperti itu. Kemudian selanjutnya, kalau belum ada pertanyaan, peran dari RTK dan RTP itu ada kepada rumah tangga siapa? Tadi rumah tangga negara atau rumah tangga pemerintah. Nah, peran apa yang dapat dilakukan oleh RTK dan RTP? Maka perannya di situ ditunjukkan dengan adanya apa? Pajak. Nah, di situ maksudnya adalah RTK ataupun RTP mereka membayar pajak atau denda. Pajak gitu ya maksudnya, bukan denda, maaf. Nah, selanjutnya setelah tadi pelaku ekonomi dua sektor antar RTK dan RTP, kemudian 3 sektor dengan pemerintah, maka selanjutnya kita bahas juga 4 sektor dengan masyarakat luar negeri di pasar input atau pasar faktor produksi. Nah, sama juga dengan yang tadi pasar output atau barang dan jasa, maka pasar input di sini adalah pasar yang menjual faktor produksi, ya kan? Yaitu hubungannya tapi tetap dengan masyarakat luar negeri. Nah, ketika misalnya ya, kalau misalnya RTK juga sama ya sama ya perannya seperti yang awal tadi di rincian. Peran RTK dalam pasar input mereka adalah menawarkan faktor produksi atau menyediakan faktor produksi. Sedangkan rumah tangga perusahaan perannya adalah meminta atau menggunakan faktor produksi. Maka di dalam pasar input ini aliran faktor produksi mengalir dari siapa? Dari RTK kepada perusahaan. Karena sudah terjadi aliran faktor produksi dari RTK kepada perusahaan, maka harus ada aliran balas jasa atas penggunaan faktor produksi dari siapa? Dari pemerintah kepada rumah tangga, dari apa namanya? Maksudnya gini, terjadi aliran balas jasa dari rumah tangga perusahaan ke rumah tangga keluarga atau konsumen seperti itu. Nah, kemudian kalau hubungannya dengan masyarakat luar negeri, contohnya seperti apa Kak? Sama aja. Ya, intinya kalau di pasar input ataupun output, lihatnya kalau di pasar luar negeri berarti yang keluar masuk adalah kalau pasar barang itu adalah barang dan jasa atau pasar output ya. Sedangkan kalau pasar input berarti yang keluar masuk adalah faktor produksi. Emang ada Kak, contohnya apa? Ya, misalnya nih bahan baku, ya kan? Negara kita menjual barang-barang tambang negara kita ke luar negeri. Maka negara kita apa? Menjual bahan baku, menjual faktor produksi kemana? Ke luar negeri. Ya, kemudian kita mendapatkan balas jasa. Itu kita berarti terkait dengan transaksi pasar input atau faktor produksi. Atau bisa juga kayak misalnya banyak sekali tenaga-tenaga kerja asing yang berada di dalam negara kita, ya kan, atau sebagai tenaga ahli. Maka apa? Mereka juga faktor produksi kan, gitu. Itu berarti kita membeli atau mengimpor faktor produksi dari luar negeri itu. Sehingga itu berhubungan dengan ekspor dan impor juga. Cuman wujudnya yang berbeda. Kalau yang tadi ekspor dan impor barang, sekarang adalah ekspor dan impor faktor produksi. Itu di situ. Oke. Oke, demikian yang dapat Kakak sampaikan terkait dengan dua bagan circular flow, baik yang bentuk sederhana ataupun yang kompleks. Silakan kalau ada pertanyaan, karena biasanya nih banyak sekali yang bingung ketika sudah nanti dihadapkan dengan gambar circular flow dengan nomor ada garis-garis ya kan, nomor 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, bahkan dibikin banyak itu biar pusing, mereka bingung. Ingat kata kunci yang Kakak sampaikan untuk memahami di situ itu ada kegiatan apa, alirannya dari mana ke mana, maka harus dipahami dulu. Yang pertama adalah di mana posisi pasar output dan pasar input. Kalau ada posisi pasar output berarti anak panah yang ada di sekitarnya adalah terkait dengan barang dan jasa. Kalau ada pasar input berarti yang ada di situ adalah transaksi terkait dengan faktor produksi. Oke. Terkait dengan dua bagian ini silakan kalau ada pertanyaan boleh.
Jangan terburu-buru, biar apa? Biar paham. Adakah pertanyaan dari teman-teman semua yang ada di sini? Belum ada pertanyaan? Oke. Belum. Oke, dari Nida. Terima kasih untuk Nida ya. Belum ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, sebentar ada lagi. Sebentar ya. Ada satu slide lagi yang belum kakak tampilkan di sini. Oke. Oke, sebentar kakak mau share screen lagi ya. Oke, nah ini ada slide satu lagi yang akan kakak tampilkan terkait dengan pelaku ekonomi. Kalau ini ada gambar-gambar banyak ya. Takutnya ada beberapa yang screen saya nampak ya. Oke, kayaknya benar. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Kayak misalnya di sini ada penampakan di pasar modern ya, di sebelah kiri kakak. Itu ada berbagai macam diskon yang diberikan. Itu adalah kegiatan yang dilakukan, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Kemudian yang di sebelah kanan kakak itu adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat tradisional atau di dalam pasar tradisional. Itu kegiatannya. Sehingga kalau kita bisa melihat di situ terjadinya interaksi antara siapa di dalam pasar itu, setidaknya terjadi antara RTK dengan RTP. Nah, terus kemudian ini yang tadi udah kakak sampaikan di sini, pasar input, pasar output sudah semuanya. Diagram Melikat ada 2 dan 4 sektor. Ini sudah. Benar. Ya, ini tadi terkait dengan peran masyarakat luar negeri, seperti yang saya bilang, kalau tadi peran negara itu ada 3 ya, sebagai konsumen, sebagai produsen, dan sebagai pengatur atau reguler. Sedangkan kalau peran dari masyarakat luar negeri, perannya hanya ada 2, yaitu sebagai konsumen dan sebagai produsen saja. Sehingga hubungannya adalah di pasar input dan output. Nah, kemudian yang tadi ini ada perekonomian tertutup dan ada perekonomian terbuka. Tadi harus diingat kalau perekonomian tertutup itu hanya dalam satu kawasan saja, biasanya meliputi dari 2 sektor atau 3 sektor. Kalau 2 sektor itu adalah 2 pelaku ekonomi, baik dari RTK dan RTP. Kalau 3 sektor berarti ditambah dengan rumah tangga negara. Kemudian kalau perekonomian terbuka itu terdiri dari 4 pelaku ekonomi secara sekaligus, baik itu RTK, RTP, RTN, dan masyarakat luar negeri. Kemudian terkait dengan pasar input dan output, ini perlu ditegaskan lagi karena ini sudah diajarkan di SMP, ya kurang lebih. Tapi kita harus tahu dulu yang namanya pasar input dan pasar output itu apa. Nah, pasar input adalah pasar faktor produksi, adalah pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Contohnya uang, mesin. Uang tuh di sini maksudnya adalah
bukan pembayaran ya, tapi uang lebih kepada ke modalnya atau capital. Kemudian mesin itu juga sebagai modal juga bisa, tanah atau lahan, pabrik dan tenaga kerja. Sedangkan kalau pasar output adalah pasar yang memperjualbelikan barang hasil kegiatan produksi tadi. Di sini kakak review aja. Nah, tadi yang belum kakak tuliskan ini. Balas jasa untuk pemilik faktor produksi itu ada yang namanya sewa atau rent, itulah balas jasa untuk pemilik faktor produksi tanah atau sumber daya alam. Kemudian wage atau upah itulah balas jasa untuk pemilik faktor produksi tenaga kerja. Kemudian ada yang namanya bunga atau interest, itulah balas jasa untuk pemilik faktor produksi modal. Kemudian kalau laba atau profit itu adalah balas jasa untuk pemilik faktor produksi kewirausahaan. Tuh, ini adalah balas jasa untuk pemilik faktor produksi. Ya kan, baik faktor produksi alam dan faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Nah, ya. Ini diagram melingkar. Nah, bentuk soalnya kayak gini nih. Tadi teman-teman yang kakak bilang. Nanti soalnya bentuknya itu seperti ini diagramnya. Ya, ada RTK, rumah tangga konsumen, ada rumah tangga produsen, ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Gitu. Nah, terus kemudian kita disuruh menentukan nih aliran nomor 1 itu tentang apa, 2 apa, 3 apa, dan 4 apa. Nah, kata kuncinya adalah kalian harus tahu dulu nih pasar input dan pasar output letaknya di mana. Karena pasar input di atas, di antara 1 dan 2, maka pasti yang di atas itu terkait dengan apa? Aliran faktor produksi. Sedangkan 3 dan 4 itu adalah pasar output, berarti aliran barang dan jasa. Nah, kalau nggak percaya kita lihat nih di penjelasan yang sampingnya. Nomor 1 itu ada aliran dari RTK kepada RTP di pasar input. Yang ngalir dari RTK kepada RTP di pasar input itu apa? Faktor produksi. Maka di situ nomor 1 yaitu penjualan atau penyerahan faktor produksi dari RTK kepada RTP. Terus kemudian yang kedua nih, karena sudah menyerahkan faktor produksi kepada perusahaan, maka si konsumen dapat apa? Balas jasa. Maka nomor 2 adalah pembayaran balas jasa atas penggunaan faktor produksi. Kemudian 3 dan 4 terkait dengan pasar output, berarti terkait dengan aliran barang dan jasa. Nah, di sini kita lihat nih, buktiin. Nomor 3 itu ada aliran apa nih? Dari RTK kepada RTP melewati pasar output. Kalau pasar output itu berarti jual barang dan jasa. Oh, berarti si konsumen di sini menggunakan barang dan jasa. Kalau menggunakan barang dan jasa, maka apa untuk mendapatkan barang dan jasa? Harus bayar. Maka ada aliran uang atau pembayaran dari RTK kepada RTP. Sehingga nomor 3 itu adalah pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Kemudian nomor 4-nya adalah aliran dari RTP kepada RTK-nya, yaitu apa? Penjualan barang dan jasa. Berarti nomor 4 itu adalah bisa dikatakan sebagai arus barang dari RTP kepada RTK. Itu seperti itu. Nah, kalau ini tadi yang kompleks ya. Yang kompleks terkait dengan circular flow, meliputi 4 sektor, yaitu ada RTK, RTP, masyarakat luar negeri, dan ada RTN. Baik, demikian yang dapat kakak sampaikan. Ada kurang lebihnya kakak mohon maaf. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh diskusi saja. Kayaknya sih sudah habis slide kakak. Nah, ini contoh-contohnya aja. Nanti kalau nggak ada, kakak langsung ke contoh soal boleh. Sambil diingatkan sama Kak Alia sebagai host kita pada siang hari ini, kalau yang belum absen silahkan untuk mengisi link absensi terlebih dahulu yang di-share oleh host kita di chat ya. Silahkan. Kalau ada pertanyaan kakak tunggu boleh. Sebentar, masih ada waktu kurang lebih 10 menit. Kita sampai jam 2 kan ya Kak Alia ya? Silakan kalau ada pertanyaan boleh.
Baik, kalau tidak ada, berikut ini kakak akan sampaikan contoh soal ya. Contoh soal terkait dengan teori kegiatan pelaku ekonomi dan interaksinya. Nanti kalian bisa nulis jawabannya di kolom chat ya. Oke. Oke, silahkan jawab untuk soal yang pertama. Peran RTP rumah tangga produsen dalam pasar input adalah apa? Berarti hubungannya antara RTP dengan pasar input. Silahkan dijawab melalui chat. Akan kakak coba lihat siapa nih yang paling tepat dan paling cepat. Siapa nih? Oke, udah beberapa nih melalui DM, boleh. Oke, ternyata ada yang A, ada yang D, ada yang C. Nah, ada yang mau B mungkin. Ya, jawabannya adalah yang B. Belum tepat ya. Jadi peran RTP dalam pasar input tuh, kan bingung ya kalau udah ketemu sama soalnya. Peran RTP dalam pasar input adalah tadi kalau dalam pasar input itu hubungannya dengan apa? Faktor produksi. Yang punya faktor produksi siapa? Konsumen. Berarti konsumen menjual faktor produksi. Sedangkan RTP atau rumah tangga produsen itu memakai input atau memakai faktor produksi. Jadi kalau yang RTK menjual input, RTP-nya memakai input. Nah, karena RTP-nya memakai input, maka dia harus membayar uang kepada atau membayar balas jasa kepada RTK. Nah, posisinya RTK berarti akan menerima balas jasa. Itu kayak gitu. Jadi kalau mau menjual berarti membeli atau menyediakan atau memakai pakai kata-kata masing-masing tergantung dari karakter soal masing-masing gitu ya. Nggak apa-apa. Satu lagi. Silakan. Balas jasa atas kepemilikan faktor produksi berupa skill. Apa? Ada yang udah jawab? Oke. Faktor produksi berupa skill. Nah, kalau skill itu kewirausahaan. Dapat apa dia? Tadi faktor produksi ada sumber daya alam, balas jasanya apa? Kemudian ada sumber daya manusia, balas jasanya apa? Ada modal, balas jasanya apa? Kemudian ada skill, balas jasanya apa? Ada yang baru ingat, kemudian benar jawabannya. Oke, jawaban yang tepat adalah D. Balas jasa untuk faktor pemilik faktor produksi skill atau kewirausahaan, balas jasanya adalah laba atau profit. Kalau upah itu balas jasa untuk tenaga kerja atau sumber daya manusia upah. Kalau sewa itu untuk sumber daya alam. Kalau bunga itu untuk modal atau capital. Oke. Nah, ini ada gambar, kemudian bentuk soalnya nomor 3 seperti itu. Silahkan dicoba. Kasih waktu lebih. Karena ini harus ngamatin ya. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian ada gambar. Pada gambar diagram di samping, transaksi yang terjadi pada nomor 4 adalah titik-titik. Nah, yang nomor 4 tuh ngapain? Di situ ada RTK, ada RTP, ada pasar input, ada pasar output.
Oke, jawabannya tek, tek, tek. Oke. Apa? Oke. Siap. Oke, kata kuncinya tadi adalah kalau kita Mbak ketemu dengan soal kayak gini, kita harus ingat nih pasar input dan pasar output yang ditanyakan nomor 4. Nomor 4 itu ada pasar output. Berarti jawabannya hubungannya dengan barang dan jasa. Berarti jawabannya kalau ada faktor produksi salah. A dan B otomatis salah. Nah, sehingga kita tinggal lihat nih C atau D nih. Nah, yang ditanyakan adalah nomor 4. Nomor 4 pasar output, berarti pasar barang dan jasa. Nomor 4 itu anak panahnya dari mana? Dari RTP atau dari produsen kepada konsumen. Oh, berarti ini ada aliran nih. Di pasar barang dan jasa itu ada aliran dari si produsen kepada konsumen. Aliran apa berarti? Aliran barang dan jasa. Berarti itu adalah proses penjualan barang dan jasa dari RTP kepada RTK. Banyak banget yang benar tadi pada DM. Alhamdulillah. Clear jugaannya bisa juga. Sedangkan nomor 3 itu adalah dari RTK kepada RTP. Karena untuk mendapatkan barang dan jasa, kalau yang satu menjual berarti membeli. Kalau untuk membeli harus menyediakan apa? Uang, yaitu yang nomor 3 itu adalah yang C, pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Oke, menurut kakak itu dulu dari kakak, karena kakak langsung nih jam 2 langsung ke kelas 11. Dan sepertinya mungkin setelah kakak ada matematika kali ini. Soalnya kakak matematika udah ada di sini nih kayaknya standby. Oke, demikian yang dapat kakak sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan boleh sebelum kakak tutup. Buat teman-teman di sini, teman-teman sekolah med, tidak ada pertanyaan kah? Dan Kak Alia masih ada di situ. Halo? Iya, Kak. Oke. Ini nanti saya langsung ke kelas 11 ya jam 2. Jadi mohon maaf, masih kurang 2 menit. Kalau nggak ada pertanyaan, kakak langsung live kemudian masuk ke ruang sebelah lagi ya. Adakah pertanyaan dari teman-teman di sini? Baik, karena tidak ada pertanyaan sepertinya ya. Dari kakak cukup sekian. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya dalam PJJ Online.